Baik bro. Kita panggil dulu juga kalah. Terima kasih sudah berkesempatan berdapat di kantor di ruangan ini yang memang sangat-sangat buat kita yang orang awam sangat sempurna. Baik. Nah begini, karena sekarang kita bersyukur bahwa kaki dia sudah bersatu. Apalagi dalam semua saling mengangkat ataupun mengatasnamakan yang lebih tinggi ke sederajatan, ya kan? Persamaan motivasi atau misi dan visi untuk masyarakat Kawanua di luar dari tujuan kita. Nah, yang ingin kita mau tanyakan, apa sih sekarang tantangan untuk Kawanua di luar Sulut supaya bisa berkompetisi dengan, supaya kita bisa mandiri lah seperti yang tadi Bapak sampaikan. Gimana? Ya, pertama Bro Hans, orang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Opo Empung Waranatas, karena kerukunan keluarga Kawanua menjadi satu sejak 26 Agustus 2022. Ya. Orang Bakudapa, para tua-tua, orang tua-tua untuk menyepakati persatuan kerukunan keluarga Kawanua yang pada tanggal 10 September dilanjutkan dengan pada bulan Oktober itu, mungkin tanggal 22 Oktober, hari Sabtu, dilaksanakanlah pelantikan pengurusnya dengan ketua Ibu Angelica Tengker ya. Sekjennya Bapak Dr. Roy Masi dan bendara umumnya Ibu Nova Rumondol. Waketum waktu itu kalau kita tidak salah 10 orang ya. Kenapa banyak waketum? Kita melihat bahwa ke depan kerukunan keluarga Kawanua ini menjadi organisasi yang besar. Nah mari kita mulai, walaupun tahun ini baru kita menjadi satu mendapatkan kesempatan untuk rukun bersama. Kita menyadari bahwa masih banyak yang mungkin belum sesuai dengan pemikirannya, tapi saya kira kalau kerukunan keluarga Kawanua ini kemudian dimanage dengan baik, melakukan aktivitas-aktivitas, terutama mengembangkan budaya Minahasa, kemudian mengembangkan juga sumber daya manusianya, menyalurkan sumber-sumber daya manusia yang memang berkualitas. Saya kira hal ini akan menjadikan reputasi kerukunan keluarga Kawanua melalui dewan pengurusnya ini akan menjadi mendapatkan kepercayaan, trustnya itu terbangun ya lebih tinggi lah. Betul. Jadi trust building itu dibangun melalui kinerja yang baik, nyata dan bersama-sama, saling baku tongkar. Ya, jangan cuma hal-hal yang negatif pasti ada, betul. Tapi kita antisipasi dengan upaya yang konkret, mengelaborasi, meng-create semua potensi yang ada. Kita tentu harus menjual tanah leluhur kita, hal-hal yang memang sangat baik yang ada di sana, potensi-potensi alamnya untuk pariwisata katakanlah ya. Karena sudah ada Kekli Kupang untuk pariwisata. Ini
tidak mudah untuk mendapatkan predikat tersebut, tapi bagaimana kita yang ada di tanah perantauan itu juga membantu pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota, ya. Tidak hanya di Kupangnya, karena di Kupang di Minahasa Utara, bagaimana di Minahasa Induk, Minahasa Tenggara, Selatan, Tomohon, Bitung dan Manado. Juga tentu jangan kita lupa Nusa Utara, ya, Borobudur Raya, Nusa Utara Raya, Sangieta Laut. Itu potensinya sangat bagus, ya, dengan kearifan lokalnya masing-masing. Nah, kita tidak perlu malu untuk belajar dari daerah-daerah yang sudah lebih dulu maju. Katakanlah Bali. Di Bali ini kan bisa menjadi role model dalam hal pariwisata. Kenapa Bali bisa menjadi role model? Kebetulan saya walaupun cuma 5 bulan pernah menjabat di situ. Pernah jadi Kapolda Bali. Jadi dalam waktu 5 bulan itu saya melihat langsung bagaimana kondisi budaya mereka. Ya, etos kerja, semangat kerja dari warga Bali untuk menjadikan pengunjung turis baik turis domestik maupun turis mancanegara, perlakuannya itu betul-betul menjadikan nyaman bagi para turis. Nah, kebiasaan ini harus kita pelajari bagaimana bisa seperti mereka, kemudian menjadi budaya harian. Bagi Tongkawanua yang ada di perantauan yang sudah merasakan bagaimana pahit getir perjuangan hidup di tanah perantauan, kan bisa membagikan informasi tentang pengalaman itu untuk dipelajari oleh torompe saudara-saudara di torompe kampung, di tanah Minahasa, di Sulawesi Utara, bahwa perjuangan untuk menjadikan pariwisata daerah kita itu maju tidak sekedar pembangunan infrastrukturnya saja, tapi bagaimana kearifan lokal yang ada, yang kita terkenal dengan sikap ramah tamah, kan? Ramah tamahnya sudah tapi mampu nggak kita buat kenyamanan? Ya, selain membuat kenyamanan, kita ikut mendapatkan manfaat dari pariwisata itu melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Ya. Jangan malu untuk jadi pekerja, pegawai, bukan di belakang meja. Betul. Ini yang bergerak terus. Misalnya kuliner. Kuliner ini kan hal yang sangat beragam. Sangat beragam. Tapi untuk menjadi pekerja kuliner ini kan tidak semua punya passion. Yang punya passion ini perlu didorong. Kita ajar lagi. Pembangunan ekonomi di sana cukup maju. Bagaimana tenaga kerja lokal itu mau? Apakah dia tenaga pembukuan atau tenaga yang lain? Tapi tenaga lokal ini harus melihat ini adalah peluang untuk bisa bekerja. Selain kita berusaha bekerja di luar Sulawesi Utara, tapi di Sulawesi Utara juga peluang ini kan ada. Sehingga bagaimana menyiapkan tenaga kerja ini untuk siap kerja. Nah, pertama begini.